Renungan Hari Sabtu 1 April 2023, Pekan kelima Prapaskah Tahun A. Apakah perbuatan, karya, mujizat yang dikerjakan Yesus membinasakan dunia ataukah menyelamatkan dunia? Bacaan pertama diambil dari kitab Yeskiel bab 37 ayat 21 sampai 28 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Saudara-saudariku terkasih, bila rencana dan tindakan kejahatan sudah merajah dalam hati manusia, tak ada lagi jalan damai. Yang ada hanya pertentangan dan rencana untuk berbuat jahat. Santo Yohanes menampilkan ungkapan yang keluar dari mulut orang-orang yang sudah berniat untuk membunuh Yesus. Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Saudara-saudariku terkasih, perbuatan baik Yesus dikaitkan dengan urusan politik yang busuk. Karya rahmat Allah dipertentangkan dengan kejahatan para penjajah. Mereka menyamakan Yesus sebagai seorang penjahat. Benarkah Yesus seorang penjahat? Ataukah mereka yang adalah penjahat? Kebenaran, keadilan, dan kasih dipalsukan demi kepentingan orang-orang yang tak bernurani dan beriman. Segala perbuatan baik yang dikerjakan oleh Yesus dipalsukan hanya karena gengsi mereka. Tindakan mereka didukung oleh Kayafas, imam besar pada tahun itu. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Sebuah pengadilan yang dijatuhkan kepada Yesus hanya karena ingin mewujudkan nafsu kekuasaan dan keserakahan mereka. Mereka berniat untuk membunuh Yesus bukan karena Yesus tidak melakukan tindakan keadilan, kebenaran, dan kejujuran, tetapi mereka berniat hanya karena kekuasaan, hanya karena hawa nafsu mereka. Saudara-saudariku terkasih, namun di balik semua tindakan ini, Santo Yohanes menampilkan sisi positif dari penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Yohanes menegaskan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yohanes menampilkan sisi ini karena sisa-sisa yang percaya kepada Yesus harus diperhatikan, harus dipelihara iman mereka. Mereka akan tetap setia untuk mengabdi kepada Yesus. Maka Yesus menjadi pemersatu dan jaminan keselamatan bagi seluruh bangsa manusia. Saudara-saudariku terkasih, kita yang beriman kepada Kristus harus tahu persis dan percaya sungguh akan pekerjaan dan karya yang dilakukan oleh Yesus serta kehadirannya di dunia, yakni Ia menjadi juru selamat kita. Kita tidak bergantung pada pewartaan Kayafas,
Dengan kematiannya, kita yakin dan percaya bahwa Yesus menunjukkan jalan keselamatan yang dikehendaki oleh Allah. Dia bukan melakukan kehendak-Nya, tetapi kehendak Allah. Maka dia harus mati, wafat untuk kita, dan menjadi juru selamat bagi kita. Semoga